Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Seharusnya video ini sudah saya record tadi pagi ketika saya menyampaikan kuliah tambahan di pagi hari tadi jam 8 sampai dengan jam 9. Yang ada tadi cuma hanya Mas Afa, lalu Mbak Alfionita, kemudian tadi sempat masuk Mas Agus Yulianto sama Mas Ilham Permana Kalbuadi. Karena tadi ada kesalahan sistem, jadi saya sudah berulang kali mencoba upload di YouTube. Video tersebut tidak bisa upload. Saya tidak paham masalahnya di mana. Maka dari itu saya merecord video bahan materi terakhir pada sore hari ini. Oke, kita langsung aja. Ini merupakan materi terakhir ya teman-teman di pertemuan terakhir di semester ini. Saya lanjut aja. PRA atau Participatory Rural Appraisal. Ini pengertiannya. PRA, Participatory Rural Appraisal, yaitu metode pendekatan dalam proses pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan pembangunan. Pendekatan PRA bertujuan menjadikan warga masyarakat sebagai peneliti, perencana, pelaksana program pembangunan dan bukan hanya sekedar objek pembangunan semata. Pelaksanaan PRA ditekankan pada 1. Keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan. 2. Peningkatan kemandirian dan kekuatan internal. Ini merupakan bagian-bagian PRA ya. Ada pemerintah lalu menggulirkan program pemberdayaan dan program pembangunan yang dimana masyarakat itu harus aktif berperan pada pemberdayaan dan pembangunan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Dalam kaitannya partisipasi dengan penerapannya ini metode pendekatannya PRA lebih ditujukan pada keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan. Itu sangat penting ya, karena begini, memang teman-teman nanti untuk penelitian skripsi itu sudah diarahkan ke data-data sekunder. Jadi kalau di ekonom mainstream ini sudah di plot-plotannya itu begini. Kita mengambil data, menganalisis berdasarkan turunan teori, lalu dianalisis menggunakan software ya. Setelah itu keluar output, interpretasi, kemudian selesai. Tetapi kalau di PRA yang pendekatannya ini ke masyarakat, kita bisa melihat di sana adanya kegiatan perekonomian. Di samping itu juga kita juga melihat adanya ilmu sosial, ilmu antropologi, bahkan ilmu budaya yang melekat di masyarakat tersebut. Jadi tidak hanya melihat kegiatan ekonomisnya saja, jadi kita bisa mengetahui adanya ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu hukum, lalu ilmu antropologi. Jadi semuanya di sana membaur ya. Dia lanjut. Ini tujuan umum metode PRA. Ada riset partisipatif oleh aktivis, lalu analisis argo-ekosistem, ini lebih ke pertanian, lalu antropologi terapan, ini ilmu kesejahteraan masyarakat, bagaimana masyarakat itu bisa sejahtera. Lalu bagaimana dampaknya dengan perekonomian juga.
lalu ada riset lapangan pada sistem pertanian, dan yang terakhir ini pengenalan perdesaan dalam waktu singkat. Tujuan umum pada metode participatory rural appraisal. Prinsip-prinsip PRA. Kita harus belajar dari masyarakat. Masyarakat itu maunya seperti apa. Lalu orang luar ini sebagai fasilitator. Dan masyarakat sebagai pelaku perubahan. Lalu saling belajar dan saling berbagi pengalaman. Lalu adanya keterlibatan semua kelompok masyarakat. Lalu santai dan informal, karena di masyarakat itu kita bisa lebih pembawaannya ini ya, bisa santai dan informal ya. Lalu menghargai kegiatan, triangulasi ini justifikasi kalau kita terjun penelitian di masyarakat, jika terjadi bias, ini harus justifikasinya itu seperti apa. Lalu mengoptimalkan hasil. Nah, ini pengelompokan teknik-teknik PRA. Teknik-teknik yang bersifat mengumpulkan informasi umum yang biasanya digunakan pada tahap awal pengembangan program dan bersifat penjajakan. Eksploratif ya, jadi semuanya. Lalu teknik-teknik yang berkenan dengan tata ruang spasial. Kemudian teknik-teknik yang berkenan dengan waktu temporal. Lalu teknik-teknik yang berkenan dengan kelembagaan rule of the game dalam perekonomian, institusional ekonomi. Kemudian teknik-teknik yang berkenan dengan aspek-aspek ekonomi dan mata pencaharian masyarakat atau warga itu sendiri. Nah, ini contoh-contoh partisipasi yang dilakukan oleh di masyarakat ya. Pada bidang pertanian, ada kelompok tani, ada penyuluhan pertanian. Lalu di bidang ekonomi, ada kemitraan usaha, ada kredit modal kerja usaha kecil dan menengah, kemudian adanya pembangunan prasarana pedesaan. Lalu bidang kesehatan, adanya pembangunan posyandu, lalu ada pondok bersalin desa, Polindes, kemudian bidang lingkungan, pengembangan bank sampah, dan terakhir gerakan bersih desa. Ini materi dari saya. Kemudian sekarang kisi-kisi ujian. Nanti teman-teman lihat video Q&A di channel YouTube saya. Perhatikan di setiap pertanyaannya. Saya pastikan ada satu soal yang keluar dari sana. Bisa di 4 pertanyaan dari kelas C atau 4 pertanyaan dari kelas D. Nanti teman-teman harus memperhatikan di video channel Q&A di channel YouTube saya. Bisa itu nanti keluar ke teori pertumbuhan ekonomi wilayah, lalu teori pusat pertumbuhan atau teori lokasi dan aglomerasi. Itu nanti satu soal keluar di sana. Teman-teman lalu mempelajari penghitungan LQ, DLQ, SLQ, dan dose response. Harusnya response ya, response ini saya mohon maaf saya salah ketik. Lalu adanya teori pertumbuhan ekonomi wilayah, itu nanti keluar satu soal. Lalu ada teori pusat pertumbuhan satu soal, teori lokasi dan aglomerasi satu soal, paradigma analisis biaya transaksi pada aglomerasi satu soal, dan terakhir tadi PRA satu soal. Total ada 10 soal. Nanti teman-teman milih soal-soal mana saja yang kiranya nanti sudah kerjakan 5 bebas. Bisa yang terpenting 5 soal tadi sudah bobotnya sudah 100. Kalau kemarin ada yang mengerjakan 100, ya setidaknya 5 lah. 5 pilih mana yang kiranya bisa kamu kerjakan. Jangan semuanya dikerjakan. Itu namanya agak songong sedikit itu kalau menurut saya. Oke, itu aja video dari saya. Nanti insya Allah yang video Q&A premier kalau nggak minggu Senin. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman
sehat selalu, dan kiranya mohon maaf apabila selama 1 semester ini saya menemani teman-teman kalian, teman-teman semua ada kekurangan dan salah dalam penyampaian materi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan nanti hasil EUAS teman-teman semuanya mendapatkan hasil yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.